Tahukah kamu sejarah alat transportasi beca? Ternyata itu berawal dari sebuah bentuk kesetiaan seorang suami kepada istrinya loh. Penasaran bagaimana sejarahnya? Yuk sama-sama belajar. Nah, jadi ceritanya sekitar tahun 1865 adalah seorang misionaris Amerika, Jonathan Goebel. Dia berupaya membuat sebuah alat bantu jalan untuk istrinya yang lumpuh, yaitu Eliza Weeks. Istrinya mengalami kelumpuhan. Akhirnya si suami ini berpikir untuk bagaimana membantu istrinya berjalan. Ide itu muncul saat Goebel jalan-jalan di Yokohama, Jepang. Nah, pada saat itu dia menggambar sketsa kereta kecil tanpa atap di atas selembar kertas. Sketsa tersebut ceritanya dikirimkan kepada seorang sahabatnya bernama Frank Polay. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah itu? Nah, setelah itu rancangan tersebut lalu diserahkan ke seorang pandai besi namanya Obadiah Wheeler. Jadilah sebuah kendaraan yang ditarik oleh tenaga manusia. Orang-orang Jepang sih menyebutnya Jinrikisha gitu. Jadi Jinrikisha ini istilah yang dibuat oleh orang Jepang untuk menyebut beca yang ditarik oleh manusia. Nah, keberadaan Jinrikisha ini ternyata menarik perhatian sejumlah bangsawan di Jepang pada waktu itu. Jinrikisha kemudian identik dengan kendaraan para bangsawan. Nah, kemudian sejak 1870, pemerintah Jepang memberikan lisensi kepada 3 orang Jepang. Di antaranya ada Izumi Yasuke, kemudian Suzuki Tokujiro, dan Takayama Kosuke untuk membuat Jinrikisha. Jadi 3 orang ini diminta untuk membuat Jinrikisha tadi. Nah, kemudian popularitas Jinrikisha ini kemana-mana ya, menyeberang ke berbagai kota di daratan Cina sampai melintas ke Asia Selatan. Di antaranya ada India, Asia Tenggara, kemudian juga ke Afrika Selatan. Nah, dalam perkembangannya teman-teman semua, Jinrikisha ini tak lagi dioperasikan dengan cara ditarik melainkan di kayu atau istilahnya apa? Circle rickshaw. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Apakah ada perubahan yang cukup signifikan dari sejarah sebelumnya? Nah, ternyata di Indonesia Jinrikisha ini mengalami modifikasi, mengalami perubahan. Berawal dari seorang yaitu Seiko San namanya, pemilik toko sepeda di Makassar. Dia memodifikasi Jinrikisha menjadi alat transportasi roda 3. Modifikasi tersebut karena penjualan sepeda angin miliknya mengalami hambatan dan penumpukan. Jadi banyak sepeda angin miliknya itu mengalami penumpukan di gudang. Dia memutar otak nih bagaimana agar tumpukan sepeda yang tak terjual itu bisa berkurang, dan akhirnya terciptalah sebuah alat transportasi baru beroda 3. Nah, menurut Le Jelanik di sebuah buku berjudul Seperti Roda Berputar, dia menuliskan Jinrikisha awalnya didatangkan ke Batavia dari Singapura dan Hong Kong pada tahun 1930-an. Nah, kemudian Jawa Shimbun terbitan 20 Januari tahun 1943 menyebut alat transportasi roda 3 ini diperkenalkan dari Makassar ke Batavia akhir tahun 1930-an. Ini diperkuat dengan catatan perjalanan seorang wartawan Jepang ke berbagai daerah di Indonesia termasuk Makassar. Kemudian cerita lanjutnya adalah kata beca berasal dari betja atau betja. Kata ini baru digunakan pada tahun 1940 ketika beca mulai digunakan sebagai kendaraan umum. Kata beca berasal dari bahasa Hokkien yakni becia yang artinya kereta kuda. Jadi menarik juga sejarah tentang beca ini. Tapi sayangnya nih teman-teman, sayangnya sekarang alat transportasi tradisional ini mulai jarang kelihatan atau jarang kita temukan. Hanya beberapa kota atau tempat tertentu saja. Nah, menurut kamu apa nih penyebabnya beca di Indonesia mulai berkurang? Yuk diskusikan di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.